Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 4 Agustus 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan di video kali ini gua pastinya memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti di video kali ini. Yang pertama ini adalah kabar mengenai Ric Flair yang baru saja dilepas oleh WWE. Lalu selanjutnya ini ada kabar mengenai kontrak daripada Adam Cole yang akan habis. Dan yang terakhir adalah update terbaru mengenai match card daripada event SummerSlam. So, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama. Dimana berita yang pertama ini akan gua mulai dari New Japan Pro Wrestling ya, atau lebih tepatnya lagi ini adalah mengenai show daripada New Japan Pro Wrestling Resurgence yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Agustus mendatang ya di kota Los Angeles, yang dimana show tersebut pun mendapatkan satu match lagi ya, atau match kelima yang akan dilaksanakan di event tersebut, dimana match kelima itu adalah pertandingan tag team match di antara The Good Brothers menghadapi Jon Moxley. Yang untuk pertandingan tersebut itu sendiri Jon Moxley itu pun menantang The Good Brothers yang baru saja memenangkan turnamen tag team Turbulence ya di event New Japan Strong kemarin begitu guys. Dan pertandingan tersebut pun akan dilaksanakan dalam tag team match ya, seperti yang gua bilang sebelumnya, di mana The Good Brothers yaitu Carl Anderson bersama Doc Gallows ini akan menghadapi Jon Moxley bersama seorang partner yang masih dirahasiakan gitu guys. Dan selain pertandingan tersebut gitu ya, ada 4 pertandingan lainnya yang sudah diresmikan akan dilaksanakan di event tersebut ya. Yang pertama itu adalah pertandingan singles antara Carl Fredericks menghadapi Alex Coughlin. Lalu ada pertandingan six man tag team match ya, di mana ada tim daripada Fred Rosser bersama Rocky Romero dan juga Wheeler Yuta menghadapi tim daripada Clark Connors bersama Renata dan juga TJP. Dan 2 match lainnya itu adalah 2 title match yang akan dilaksanakan di event tersebut, di mana yang pertama ini adalah untuk memperebutkan gelar Never Openweight Championship, di mana juara bertahan itu adalah Jay White akan mempertahankan gelarnya untuk pertama kalinya ya menghadapi David Finlay. Sedangkan title match kedua di event tersebut adalah pertandingan untuk memperebutkan IWGP United States Champion, yang dimana Lance Archer akan mempertahankan gelarnya menghadapi legenda dan juga ace daripada New Japan Pro Wrestling itu sendiri, Hiroshi Tanahashi. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Ini adalah beberapa berita dari WWE yang akan gua mulai dengan berita daripada hasil rating daripada show SmackDown di tanggal 30 Juli kemarin, di mana show tersebut berhasil mendapatkan jumlah penonton secara rata-rata itu di angka 2.043.000-an penonton atau menurun sebanyak 4,4%. Dan penurunan tersebut pun dialami oleh SmackDown sebanyak 2 minggu terakhir. Walaupun di dalam 2 minggu terakhir SmackDown ini mengalami penurunan, namun SmackDown ini pun berhasil mendapatkan jumlah penonton di angka 2 jutaan ke atas ya di 3 minggu terakhir gitu guys ya. Yang tentunya penurunan daripada jumlah penonton ini pun pastinya ada andil daripada penayangan daripada tayangan Summer Olympic yang tayang itu bersamaan dengan show SmackDown begitu guys. Namun walaupun SmackDown ini mengalami penurunan dari segi viewership, namun dari segi rating SmackDown ini pun mengalami peningkatan ya, yang dimana untuk di demografis 18 hingga 49 tahun SmackDown ini pun berhasil mendapatkan rating sebesar 0,57 atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan episode minggu sebelumnya. Dan apabila dibandingkan tahun ke tahun ya, di minggu yang sama show SmackDown ini pun meningkat sebesar 7,5% untuk overall viewershipnya. Dan sedangkan untuk dalam segi ratingnya SmackDown ini pun berhasil mendapatkan peningkatan sebesar 14% ya untuk demografis 18 hingga 49 tahun gitu guys. Dan kita berlanjut lagi ya dengan berita selanjutnya, ini mengenai kabar Ric Flair yang baru saja dilepas oleh WWE di hari Senin kemarin ya, seperti yang apa dilaporkan pertama kali oleh Wrestle Inc gitu ya, dan Fightful Select, yang dimana dilepasnya Ric Flair oleh WWE itu terjadi atas permintaan oleh Ric Flair itu sendiri, yang dimana seperti yang dilaporkan oleh 2 sumber tersebut mengatakan bahwa Ric Flair ini dilaporkan frustasi ya atas booking yang dilakukan oleh WWE akhir-akhir ini, yang salah satunya telah
booking yang melibatkan dirinya bersama Lacey Evans dan juga Charlotte Flair ya, yang dimana dalam storyline antara ketiganya si Ric Flair ini pun terlibat suatu relationship ya bersama Lacey Evans ya untuk memanas-panasi si Charlotte Flair begitu. Namun memang si storyline antara ketiganya ini pun harus berakhir dengan cukup singkat ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa ternyata Lacey Evans ini hamil gitu ya, dan dia pun terpaksa harus cuti atas kehamilannya tersebut. Dan storyline tersebut pun membuat memang diri daripada Ric Flair ini pun sangat tidak nyaman gitu ya. Dan melihat booking-booking lainnya yang dilakukan oleh WWE akhir-akhir ini pun membuat dirinya pun semakin frustasi gitu ya. Yang dimana dia merasa sangat tidak nyaman ya, karena bagaimana Vince McMahon memandang dirinya sebagaimana dirinya di waktu tahun 90-an atau 80-an gitu guys ya. Namun memang seorang Ric Flair pun tidak bisa menolak, karena dia itu adalah seseorang yang tidak bisa menolak, dan dia pun menerima apapun yang disodorkan kepada dirinya ya. Hingga di storyline kemarin yang dia merasa sangat tidak nyaman ya pada saat dia bersama Lacey Evans. Dan memang pengunduran dirinya pun dia langsung sampaikan kepada CEO WWE yaitu Vince McMahon. Seiring dia pun menyampaikan rasa frustasinya kepada si Vince McMahon gitu. Dan selain Ric Flair juga kita kemungkinan akan kehilangan Adam Cole ya, karena seperti yang gue sebutkan di headline video kali ini, yang dimana Adam Cole yang pertama kali dilaporkan oleh Wrestle Inc bahwa Adam Cole ini pun akan habis ya kontraknya bersama WWE setelah weekend daripada SummerSlam mendatang ya. Namun menurut Fightful Select ya, yang setelah mereka melakukan pendalaman lebih dalam ya mengenai kontrak daripada Adam Cole, ternyata kontrak daripada Adam Cole ini sendiri pun sudah habis di awal bulan Juli kemarin. Namun Adam Cole ini pun bersedia memperpanjang kerjasamanya bersama WWE dalam jangka waktu pendek, yaitu hingga SummerSlam weekend begitu. Dan setelah event tersebut dia ingin mengevaluasi kontraknya bersama WWE gitu ya, entah apakah ini memang dia akan melanjutkannya atau tidak gitu guys. Dan memang Adam Cole itu sendiri sih sudah berkarir bersama WWE itu sejak tahun 2017 ya, yang dimana dalam debutnya itu dia muncul bersama Bobby Fish dan juga Kyle O'Reilly ya sebagai The Undisputed Era, yang dimana dia menyerang NXT Champion kali itu Drew McIntyre. Dan memang Undisputed Era ini pun merupakan bisa dibilang faction paling sukses dalam sejarah NXT ya hingga saat ini, yang dimana ada satu momen dimana keempat anggota daripada The Undisputed Era ini pernah memegang title yang disediakan oleh NXT, yaitu dimana Adam Cole memegang NXT Champion, lalu Bobby Fish bersama Kyle O'Reilly memegang NXT Tag Team Champion, dan Roderick Strong yang memegang NXT North American Champion begitu guys. Dan untuk Adam Cole itu sendiri dia juga merupakan pemegang rekor terpanjang sebagai NXT Champion yang dia pegang selama 396 hari ya sejak bulan Juni 2019 hingga bulan Juli 2020. Dan menurut Fightful Select dan juga Wrestle Inc ya mengatakan bahwa beberapa petinggi WWE ini pun terkejut ya dengan kabar kontrak daripada Adam Cole yang habis di bulan ini gitu guys. Dan mereka pun merasa cukup frustasi ya dengan kabar kontrak WWE dengan status kontrak Adam Cole yang akan expire ini pun muncul ke publik gitu guys. Dan sebenarnya menurut beberapa berita yang melaporkan mengatakan bahwa si Adam Cole ini dipercayai masih terjalin kontrak dengan WWE itu, ada yang menyebutkan hingga bulan Januari 2022. Ada juga yang menyebutkan bahwa kontrak daripada Adam Cole ini pun berakhir di tahun 2024 mendatang gitu ya. Namun kenyataannya tidak, yang ternyata kontrak daripada Adam Cole ini sudah habis di awal bulan Juli kemarin gitu ya. Namun dia masih bersedia untuk bekerja hingga event SummerSlam mendatang ya, untuk menyelesaikan storyline dirinya bersama Kyle O'Reilly yang kemungkinan akan mengisi match card daripada event NXT TakeOver 36 yang memang
akan dilaksanakan di SummerSlam weekend mendatang gitu guys. Dan kita lanjutkan lagi ya, ini ada berita mengenai Becky Lynch ya, yang dimana bagi kalian yang fansnya daripada Becky Lynch ini harus bersabar lagi ya, karena kemungkinan besar Becky Lynch ini tidak akan melakukan comebacknya di event SummerSlam mendatang, sebagaimana yang dilaporkan oleh Mike Johnson dari PW Insider, yang mengatakan bahwa Becky Lynch ini tidak muncul dalam rencana WWE untuk di event SummerSlam mendatang, melainkan Becky Lynch ini dipersiapkan untuk muncul di layar kaca WWE di bulan Oktober mendatang ya, atau di musim gugur mendatang begitu guys. Dan memang seperti yang gua laporkan ya di beberapa film Wrestling update sebelumnya, bahwa Becky Lynch ini pun sempat muncul di WWE Performance Center ya, guna mempersiapkan dirinya untuk kembali melakukan in-ring return-nya. Dan Becky Lynch pun juga sempat muncul di beberapa kesempatan di area backstage daripada WWE event gitu guys ya. Namun pada akhirnya ya keputusan mengenai Becky Lynch untuk melakukan return ini pun belum final. Yang pastinya ini pun akan mengalami perubahan ya dalam last minute ya, atau detik-detik terakhir gitu. Yang itu pun sangat tipikal ya oleh WWE gitu guys. Yang ya jadi kita tunggu saja ya. Yang pastinya kalau misalnya nggak di SummerSlam, jadi di bulan Oktober lah, jadi Becky Lynch ini akan comeback gitu guys. Dan kita berlanjut lagi ya dengan hasil daripada show Raw di edisi 2 Agustus kemarin ya, dimana show ini pun dibuka dengan segmen promo dari Bobby Lashley bersama Goldberg ya, mengenai tantangan Goldberg untuk Bobby Lashley di event SummerSlam mendatang ya, untuk memperebutkan gelar WWE Champion, yang dimana tentunya apa ya, si Bobby Lashley ini pun sempat menolak apa yang dikatakan oleh Goldberg ya, yang merasa bahwa memang Goldberg ini bukan levelnya si Bobby Lashley gitu ya. Namun yang menarik pun kita bisa melihat anak daripada Goldberg itu pun terlihat berada di tribun penonton ya, yang dimana dia menyaksikan ayahnya melakukan promo bersama Bobby Lashley. Namun pada intinya si Bobby Lashley ini pun masih menolak tantangan daripada Goldberg gitu yang, dan Goldberg pun meninggalkan area pertandingan tersebut. Lalu pada saat Goldberg meninggalkan arena pertandingan, kita bisa melihat Bobby Lashley dan juga MVP ini sempat mencemooh dan juga membuli anaknya si Goldberg, yang membuat si Goldberg ini pun emosi dan kembali memasuki arena pertandingan, yang akhirnya pun dia melakukan spears kepada MVP, yang hal tersebut membuat Bobby Lashley pun menyetujui tantangan daripada Goldberg ya untuk memperebutkan gelar WWE Champion di event SummerSlam mendatang. Dan kita pun berlanjut lagi, ada single match ya, atau handicap match antara Drew McIntyre menghadapi Virchenki bersama Jinder Mahal yang berada di sisi ring, yang bisa dibilang lagi-lagi ya pertemuan antara Drew McIntyre dengan kubu Jinder Mahal ini pun harus berakhir dengan disqualification untuk kesekian kalinya, yang dimana kali ini disqualification ini pun terjadi karena Jinder Mahal yang menyerang Drew McIntyre menggunakan kursi di tengah pertandingan tersebut begitu ya. Namun keadaan antar kedua pihak ini pun kembali semakin awkward ya, atau aneh ya, pada saat Virchenki dan juga Jinder Mahal ini berhasil mengepung Drew McIntyre, yang dimana ketiganya ini pun dipersenjatai dengan steel chair. Namun kita bisa melihat Drew McIntyre itu pun mengantisipasi serangan dari ketiganya menggunakan pedangnya yang bernama Angela. Pedang lawan kursi, siapa yang menang guys gitu. Yang pokoknya aneh lah, yang pada akhirnya intinya Drew McIntyre ini pun berhasil mengusir ketiga lawannya lah. Dan kita pun berlanjut lagi, ada single match antara Rhea Ripley menghadapi Nia Jax, yang dimana pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh Rhea Ripley ya, setelah dia berhasil mengeksekusi Riptide kepada Nia Jax ya. Namun yang menarik terjadi pasca pertandingan tersebut, yang dimana kita bisa melihat perpecahan antara Nia Jax dan juga Shayna Baszler, yang dimana mereka ini pun terlibat adu mulut ya pasca pertandingan tersebut, dan Shayna Baszler pun meninggalkan Nia Jax seorang diri di arena pertandingan tersebut, yang membuat Rhea Ripley pun berhasil mengeksekusi satu kali lagi Riptide kepada si Nia Jax gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ada tag team match ya, atau bisa dibilang tag team rematch antara Mustafa Ali bersama Mansur menghadapi Tibar dan juga Mace, yang merupakan rematch antara kedua tim dari episode Raw minggu lalu. Namun di episode minggu ini ya, Tibar dan juga Mace ini pun berhasil membalas kekalahan ya, setelah Tibar ini pun berhasil mengeksekusi top rope elbow drop ya kepada Mansur dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall.
Dan selanjutnya ini ada segmen promo daripada Charlotte Flair yang tentunya ini untuk mempromosikan main event daripada Raw malam itu, yang dimana pertandingan antara Charlotte Flair dan juga Nikki Almost Superhero yang akan dijalani dalam No Hold Bar, yang dimana segmen tersebut pun diakhiri dengan Nikki ASH yang menyerang Charlotte Flair dari belakang menggunakan steel chair. Lalu selanjutnya ini ada single match antara Tamina menghadapi Doudrop ya, yang ditemani oleh Eva Marie tentunya, yang sang parasit gitu loh. Entah parasit lah, entah bully lah, naon lah si Eva Marie, terserah. Namun di pertandingan tersebut Tamina yang merupakan one half daripada WWE Women Tag Team Champion ini pun berhasil mendapatkan kemenangan di pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil mengalahkan Doudrop via pinfall. Setelah sebelumnya tentunya di tengah pertandingan tersebut ada intervensi yang dilakukan oleh Alexa Bliss bersama Lily. Dan kita pun berlanjut lagi dengan segmen Miss TV dengan bintang tamunya itu adalah Damian Priest, yang bisa dibilang topik pembicaraan daripada Miss TV ini adalah cedera, yang dimana diawali dengan Miss TV yang menyinggung Damian Priest yang tega menyerang Sheamus yang pada saat itu cederanya itu sedang terekspos ya, yang dimana cederanya itu adalah patah tulang hidung. Dan selain itu pun ya Miss pun menyebutkan bahwa Damian Priest adalah penyebab cedera yang dialami oleh Miss sekarang gitu guys ya. Yang dimana sih sebenarnya inti daripada Damian Priest hadir di acara tersebut adalah untuk memberikan tantangan kepada Sheamus. Namun alih-alih dia bisa menantang Sheamus, dia malah ditantang oleh John Morrison, yang ini pun berlanjut dengan pertandingan selanjutnya di pertandingan tersebut, yaitu adalah single match antara Damian Priest menghadapi John Morrison, yang dimana pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Damian Priest setelah dia berhasil mengeksekusi The Reckoning ya, finishing move-nya. Namun ada sesuatu yang terjadi pasca pertandingan keduanya ya, yang dimana kita bisa melihat Sheamus menyerang Damian Priest. Namun tidak lama berselang, Ricochet ini pun datang menolong Damian Priest yang sedang menerima serangan daripada Sheamus dan juga John Morrison. Dan hal tersebut mengantarkan pertandingan selanjutnya di malam tersebut, yaitu adalah tag team match antara Ricochet bersama Damian Priest menghadapi Sheamus bersama John Morrison. Yang dimana di pertandingan tersebut ya, tim daripada Ricochet dan juga Damian Priest ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah Damian Priest berhasil mengeksekusi kembali finishing move-nya kepada John Morrison dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan berlanjut ada single match antara Omos menghadapi Riddle, yang dimana lagi-lagi ya kita bisa melihat superioritas daripada Omos yang belum bisa disamai oleh penggulat manapun hingga saat ini. Yang dimana lagi-lagi kita bisa melihat ya Omos berkali-kali melempar Riddle keluar daripada arena pertandingan. Omos ini hampir memenangkan pertandingan tersebut via count out ya dalam beberapa kesempatan. Namun pada akhirnya pun Omos bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall ya, setelah dia berhasil mengeksekusi double overhead powerbomb kepada Riddle gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ada non-title match antara Keith Lee menghadapi Karrion Kross yang merupakan NXT Champion ya. Yang dimana pertandingan keduanya ini pun merupakan rematch setelah sebelumnya mereka berdua ini sudah saling bertanding di episode Raw sebelumnya ya, di Raw minggu lalu. Namun ada yang berbeda di pertandingan kali ini, yang dimana apabila di episode minggu lalu gitu ya, Keith Lee ini pun menjadi bulan-bulanan daripada Karrion Kross. Namun di episode minggu ini Keith Lee ini pun bisa memberikan perlawanan yang cukup berarti kepada Karrion Kross, bahkan membuat pertandingan ini pun berjalan menjadi 50-50 ya bagi kedua petarung. Nah, walaupun pada akhirnya Karrion Kross ini pun masih bisa menjadi pemenang daripada pertandingan tersebut setelah dia mengeksekusi cross jacket kepada Keith Lee dan memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan kekalahan Keith Lee di pertandingan tersebut menjadi kekalahan ketiga secara beruntun bagi Keith Lee setelah dia melakukan comeback-nya di WWE. Dan semoga saja ya Keith Lee bisa mendapatkan kemenangannya ya sejak dia melakukan comeback-nya di episode Raw yang mendatang gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ada pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE 24 Championship, jadi mana juara bertahan Regi ini menghadapi Akira Tozawa. Yang tentunya pertandingan ini pun dipenuhi dengan flip flop antara kedua petarung,
yang dimana tentunya kita pun bisa melihat tipikal match yang dilakukan oleh Regi ya, yang tentunya hasilnya pun tipikal yang karena Regi pun kembali berhasil mempertahankan gelarnya sebagai 24 champion gitu. Dan kita pun berlanjut adalah main event untuk Raw edisi 2 Agustus 2021, yaitu adalah non-hold barred championship contender match, yang dimana Raw Women Champion yaitu Nikki Almost a Superhero menghadapi Charlotte Flair. Bisa dibilang ya sepanjang pertandingan itu pun berjalan, Charlotte Flair itu bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut. Namun walaupun Charlotte Flair mendominasi pertandingan tersebut, Nikki lah yang berhasil keluar sebagai pemenang tersebut. Namun Nikki lah yang berhasil keluar sebagai pemenang main event tersebut setelah dia bisa memanfaatkan kesempatan emas di pertandingan tersebut, yang dimana kesempatan emas datang kepada Nikki pada saat Charlotte Flair mencoba untuk melakukan spears ya kepada Nikki S guna membantingkan si Nikki ini ke meja yang sudah berada di salah satu sudut di ring pertandingan tersebut. Namun yang terjadi adalah Nikki ini berhasil menghindar dari spears yang dilakukan oleh Charlotte Flair, yang membuat Charlotte Flair lah yang menabrak meja tersebut. Dan hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Nikki untuk membalikkan keadaan, di mana dia berhasil mengeksekusi twisted neckbreaker kepada Charlotte Flair untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu. Dan itu pun mengakhiri show daripada Raw edisi 2 Agustus kemarin. Dan dengan show itu pun berakhir, kita pun mendapatkan update terbaru ya untuk SummerSlam mendatang, yang dimana sudah ada 3 match yang diumumkan secara ofisial ya untuk event SummerSlam. Yang pertama ini datang dari brand SmackDown, yaitu adalah untuk pertandingan Universal Championship antara Roman Reigns menghadapi John Cena. Lalu yang kedua ini adalah pertandingan dari Raw, yaitu adalah untuk WWE Champion, di mana Bobby Lashley akan menghadapi Goldberg. Dan yang terakhir adalah pertandingan untuk Raw Women Champion, yaitu di mana Nikki S harus menghadapi 2 penantang sekaligus, yaitu Charlotte Flair dan juga Rhea Ripley ya dalam triple threat match. Dan kemungkinan besar kita akan melihat juga pertandingan SmackDown Women Champion, yang dimana Bianca Belair akan menghadapi Sasha Banks, yang akan menjadi rematch keduanya, dimana sebelumnya mereka berdua sudah saling bertanding di event WrestleMania 37 kemarin. Dan itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like begitu ya. Dan bagi kalian yang memang menyukai seputar dunia pro wrestling, apalagi mengenai perkembangan dunia pro wrestling itu, baik itu dari hasil show atau perkembangan industrinya, baik itu yang datang dari WWE, All Elite Wrestling, Impact Wrestling, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya, silahkan subscribe channel Mr. Villain 88. Dan akhir kata, gue Reza sebagai sekalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.